Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sulistyo, biasa dipanggil Robi, dengan NIM akhir 003. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori asal mula negara. Nah, dalam ilmu negara ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana negara pertama kali terbentuk. Teori-teori ini sifatnya spekulatif, artinya lebih berupa gagasan, pemikiran, bukan fakta sejarah yang pasti. Nah, yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk atas kehendak Tuhan, dan raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Karena itu kekuasaan raja dianggap suci dan tidak bisa dianggap gugat. Teori ini banyak dipakai pada masa kerajaan kuno dan abad pertengahan di Eropa. Lalu yang kedua, teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara lahir pihak yang lebih kuat menaklukkan pihak yang lebih lemah, misalnya lewat perang atau penaklukan. Siapa yang menang, dialah yang mendirikan dan mengendalikan negara tersebut. Lalu yang ketiga, yang paling terkenal adalah teori perjanjian masyarakat, yang dimana intinya negara terbentuk karena adanya kesepakatan bersama di antara individu-individu dalam masyarakat. Ada 3 tokoh besar dengan pandangan berbeda. Soal ini Thomas Hobbes berpendapat bahwa sebelum ada negara, manusia hidup dalam kekacauan, saling mengasah satu sama lain. Karena tidak tahan dengan kondisi itu, manusia akhirnya sepakat menyerahkan semua haknya kepada satu penguasa mutlak demi menciptakan ketertiban. Lalu menurut John Locke punya pandangan yang lebih moderat. Menurutnya manusia sejak awal sudah punya hak dasar, yaitu hak hidup, kebebasan, dan harta benda. Karena hak ini rawan dianggap manusia membentuk negara, tapi dengan syarat kekuasaan negara harus dibatasi dan wajib melindungi hak-hak tadi itu sendiri. Dan menurut Jacques Rousseau berpendapat manusia pada dasarnya baik dan hidup damai di alam, tapi ketika muncul kepemilikan pribadi, muncul juga kepentingan dan konflik. Karena itu manusia bersepakat membentuk negara dengan kekuasaan tinggi ada di tangan rakyat yang dikenal sebagai kedaulatan rakyat. Selain itu ada teori organis yang menganggap negara itu seperti makhluk hidup, di mana pemerintah, rakyat, dan lembaga negara saling bergabung seperti organ tubuh. Ada juga teori hukum alam yang menyatakan bahwa negara muncul secara alamiah karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan aturan bersama. Jadi kesimpulan dari semuanya, teori ini disebabkan sebenarnya mencoba menjawab pertanyaan yang sama, yaitu mengapa dan bagaimana negara bisa terbentuk, dan yang melihatnya dari sisi agama, dari kekuasaan, kesepakatan bersama, sampai sisi filosofis seperti hukum alam. Semuanya teori ini penting untuk memahami dasar legitimasi dan fungsi negara sampai sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.